Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Jadi hari ini saya mau sharing-sharing nih ya untuk perbaikan AC split rumahan. Jadi ini AC saya udah umurnya sekitar berapa tahun ya? Kalau misalnya saya beli itu dari tahun 2010. Jadi singkat cerita tuh kemarin karena memang nggak dipakai, akhirnya pas ketika dipakai itu kok ada bau freon tuh di area ruangan. Saya berpikiran bahwasanya itu adalah kebocoran freon karena AC saya itu masih menggunakan R22. Jadi indikasi lainnya adalah ketika saya lihat di outdoor ada beku di pipa discharge atau pipa tekan. Nah, untuk indikasinya yaitu ada tanda kebocorannya di area U-band karena ada oli yang keluar dari U-band. Nah, itu indikasi bocor. Dan ini di sini adalah kali keduanya saya bongkar karena yang pertama itu saya tes tekan di bagian evap itu nggak ada sama sekali yang namanya kebocoran. Saya juga bingung setelah dipasang kemudian saya isi freon 2 hari freonnya hilang lagi. Saya pikir ini bocor dari mana ya kan, saya bocor dari mana, kemudian sudahlah saya coba bongkar lagi. Ini yang kedua, makanya saya videokan. Jadi entah kenapa begitu yang tes kebocoran itu ketika saya tes tekan baru saja dengan tekanan mungkin sekitar 100 psi itu udah kelihatan. Yang kemarin tuh yang pertama itu enggak kelihatan sama sekali kebocoran. Saya kasih tekanan sampai 300 psi itu enggak kelihatan. Makanya saya bingung, ada indikasi kebocoran, begitu dites tekan malah nggak kelihatan. Nah, ini baru 100 psi baru kelihatan. Nah, itu dikaliku agak yang cukup membingungkan kalau menurut saya. Oke, mungkin di sini sudah kelihatan area titik bocor. Oke ya, karena mungkin saya beranggapan di sini usianya memang sudah boleh dibilang lama ya. Terbilang pembelian itu dari tahun 2010 lah. Mungkin bit quality-nya bagus sih memang. Oke, setelah kita cek dengan pengecekan di press atau ditekan, di sini sudah kelihatan titik bocornya. Langsung kita eksekusi aja dengan kita tambal saja terlebih dahulu dengan dilas ya, karena nggak terlalu banyak. Jadi kalau misalnya teman-teman punya indoor yang boleh dibilang lama itu, kalau misalnya ada titik bocoran apalagi di U-band, itu ada kemungkinan akan merembet ke U-band yang lain karena faktor usia ya, karena faktor usia. Boleh saya bilang lagi karena faktor usia, bukan karena masalah material. Kalau misalnya baru setahun 2 tahun, bahkan kalau misalnya 6 bulan udah bocor, itu malah masalahnya di material. Oke, di sini kalau kita lihat titik bocornya sudah kelihatan, kita langsung las aja. Di sini saya menggunakan las oksi LPG karena sudah beli kemarin. Jadi enaknya itu saya punya tool, meskipun saya bukan tukang servis ya, tapi coba buat servis sendirilah kalau misalnya barang-barang yang ada di rumah gitu ya. Siapa tahu nanti di upgrade skillnya bisa jadi tukang servis, amin. Oke, lanjut kita las seperti ini aja. Kalau misalnya pakai torch juga bisa, cuman suhunya mungkin harus agak lebih tinggi ya, karena U-band kan jalurnya itu boleh dibilang banyak, butuh pemanasan yang ekstra. Kalau misalnya pakai las oksi LPG itu cepat. Oke, setelah kita lakukan penempelan atau penambalan lubang, kita lanjut press lagi. Kalau misalnya di sini sudah berhasil, baru nanti kita install indoornya di tempat yang posisinya ya dipasang lagi, itu maksudnya. Oke, lanjut kita lakukan press. Di sini sudah aman, alhamdulillah, nggak ada kebocoran lagi. Jadi mungkin ini adalah solusi sementara dulu. Kita nggak tahu nih kalau misalnya kita kasih treatment lanjutan di U-band yang lain itu ada kebocoran nggak. Saya beranggapan ini adalah yang kemarin itu ketutup sama kerak, ketutup bekas oli. Nah, begitu ini yang kedua kalinya baru ketahuan gitu. Oke, setelah ini kita flashing, tapi videonya nggak saya share ya, kelupaan. Jadi untuk menghilangkan sisa-sisa oli atau kerak-kerak kotoran.
Oke, lanjut. Setelah kita pasang indoor, kita lakukan pemakuman terlebih dahulu. Saya menggunakan vakum yang saya gunakan pakai kompresor bekas kulkas. Setelah divakum, kita isi freon pakai R22 kaleng karena freon saya di sini R22. Oke, sudah terbaca di sini 1,6 ampere. Sesuai nameplate itu 1,9. Saya beranggapan ini udah performanya udah berkurang ya. Jadi kalau saya paksakan ini nggak naik-naik, di stuck di 1,7 ampere. Untuk PSI tekanan di manifoldnya itu sekitar 60 sampai 70 PSI ya. Oke, setelah itu kita lakukan pengecekan suhu karena 1 sampai 2 hari baru saya bisa melakukan pengecekan suhu. Di sini terbaca 20 derajat di bagian blowernya atau cross flow-nya. Karena settingan suhu juga nggak terlalu banyak lah di ruangan saya, nggak terlalu tinggi juga nggak terlalu rendah maksudnya. Oke, sampai di sini mungkin informasi yang bisa saya sampaikan ke teman-teman untuk servis rumahan sendiri ya. Saya nggak pakai tukang, cuma saya kerjakan sendiri by video YouTube dari tukang servis yang ada di semua channel. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.